Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel Jack Volta guys. Karena ini saya sibuk sehingga saya bikin video sore dan menjelang malam. Ini tetap konten yang sepele sekali untuk Anda, tapi ini akan diingat, ini selalu harus diingat bahwa saya akan menunjukkan kapiler ini kalau diisi mesin gede, kompresor tekanan tinggi, kemudian lubangnya sangat kecil, ini akan berdampak apa? Apakah ini mesinnya ini akan ngeden atau bunyi? Misalkan kapiler ini 0,26 dan panjangnya sangat panjang, misalkan 2 meter atau 2,5, ini saya akan buktikan supaya Anda ini tahu bahwa rumus-rumus kapiler ini saya buktikan kalau kapiler semakin kecil, kompresornya semakin besar. Jadi ini tidak imbang antara dorongannya, sehingga ini akan kecapean di kompresor, kira-kira begitu. Jadi ini termasuk Anda harus ingat kalau mengganti kapiler. Misalkan Anda kompresor satu pintu, jangan lupa ini 025, 26, 27, paling mentok 28, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai terlalu lebar 031, kompresor satu pintu ini tidak bakalan titik beku. Jadi ini untuk pengetahuan Anda, supaya Anda selalu diingat bahwa ini saya akan bikin konten kalau si kapiler kecil sekali, saya akan masukin ke kompresor AC setengah PK guys. Saya akan uji supaya Anda diingat ini rumus sebuah kapiler di kulkas baik di AC guys. Saya akan cobain. Ini sudah saya siapin kompresor AC, dan saya akan masukin si kapiler kira-kira ini 110 cm dengan lubang 0,26. Kalau dalam teori atau rumus pemipahan ini jelas yang kasihan. Ini perlu diingat, ini yang kasihan ini kompresornya guys. Jadi terlalu berat. Jadi ini diingat, ini terlalu berat. Ini udah turun apa? Justru yang diingat Anda ini berarti semakin kapiler ini lubangnya kecil, kompresornya gede, ini kasihan si kompresornya. Kemudian jelas bakalan jadi masalah, artinya ampernya tinggi atau kompresornya ini bisa bakal mati karena kesalahan di kapiler. Jadi saya akan mencoba supaya Anda teringat ini, bahwa kebenaran ini saya akan cobain. Ini tentu akan saya uji nih, seberapa kasihan
seberapa kasihan ini mesin ini akan ngedemnya. Walaupun ini semburannya banyak kan, semprotannya bagus. Saya akan coba ini. Apakah malah mati karena sumbat, karena kapiler 026? Ini diingat untuk Anda, ini selalu harus diingat karena rumus ini penting sekali. Tuh bunyinya ngetir ini, kasihan sih kompresor. Kasihan sekali nih kalau kapiler ini 026, mesin ini setengah PK. Konten ini bukan konten yang dimaksud, tapi ini saya konten berbalik supaya Anda mengingat bahwa rumus-rumus seperti ini tidak benar. Kompresor tekanannya gede, barnya gede, si lubang kapiler ini kekecilan. Bisa alhasil nggak lama ini kompresor bakalan mati nih. Ini bunyinya ngetir ini mulai ini, karena berat. Saya tunggu ini, kalau sistem seperti ini saya panjangin 2 meter misalkan, ini bisa hitungan minggu kompresor ini bahkan bisa mati atau gamset. Kemudian ini tambah keras ini karena tekanannya ini ngeden, tidak sesuai. Ini perlu sangat harus diingat ini rumus ini. Jangan sampai Anda misalkan mesin 1/4 atau 1/5 dikasih 026 027. Artinya kalau sudah tahu seperti ini suaranya, ini sudah pasti kasihan si kompresornya guys. Jadi ngeden, panas, jelas ampere ini akan tinggi dan mengakibatkan bisa mati, bahkan bisa gancet. Ini 2 kemungkinan kalau diterus-terusin ini. Jadi rumus ini sangat berguna ini. Tapi ini untuk berbalik supaya Anda teringat. Jadi ini supaya Anda ini teringat bahwa ini jelas tidak benar ini. Ini seperti ini. Jadi Anda harus menyesuaikan antara lubang kapiler tekanan tinggi dengan tekanan rendah. Ini Anda harus tahu. Misalkan 0,26 panjang 2 meter misalkan Anda untuk sebuah kulkas. Jadi kalau 026 ditaruh di kompresor AC seperti ini setengah PK, ini yang kasihan ini mesinnya. Sebentar aja sudah ngentir karena ngeden, kemudian bisa mati. Walaupun ini tekanan disemprotannya bagus, tapi jelas ini kasihan. Jadi konten ini tidak harus luar biasa. Yang jelas konten ini untuk pengetahuan supaya ini Anda mengingat. Rumus-rumus ini kalau Anda pemula ini harus diingat. Kompresornya gede, kapilernya kecil. Ini jelas kasihan tuh. Langsung listriknya ini keluar karena dorongan ini berat, ngumpul di kompresor. Jadi timbulnya sini tidak keluar, keluarnya balik dari si isep ini. Kulkas pun sama saja tentunya guys. Seperti ini. Kalau Anda salah memasang kapiler misalkan lebih kecil, kompresor kulkasnya lebih gede, atau freezer box atau freezer rak misalkan. Tuh. Jadi mendorong ke sini ini berat sehingga keluar dari isep. Kira-kira begitu. Jadi ini cukup untuk pengetahuan Anda ini. Jangan sampai salah menggunakan kapiler. Ini jelas ada tata cara atau rumus-rumus tertentu guys. Jadi ini saya konten berbalik supaya Anda ini paham
Kalau Anda mengganti kapiler ataupun merubah, ini jelas ada rumus dan cara-caranya sesuai mesin kompresor dan lubang kapiler, guys. Saya akan uji ini. Ini kasihan ini. Baru hidup saja, saya coba cabut keluar, ini udah bunyinya seperti ini. Keluar dari ini karena nggak mau dorong ke kapiler, berat. Kira-kira begitu, guys. Semoga ini berguna supaya Anda mengingat kalau Anda ini bermain di sebuah kulkas, apalagi seorang pemula, guys. Mudah-mudahan berguna untuk Anda walaupun sepele sekali, dan konten berbalik ini malahan diingat oleh Anda, guys. Jadi kapiler adalah rumus termasuk, jadi Anda harus selalu mematuhi peraturan kondensasi, guys. Malam, guys.